Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan tentang ruh salat, yaitu khusyuk. Di mana pertemuan sebelumnya kita membaca penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang khusyuk. Dan pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang khusyuk. Qala al-musannifu rahimahullah, bayanul ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus salah. Penjelasan tentang makna-makna mendalam allati tatimmu biha hayatus salah, di mana dengan makna-makna mendalam tersebut dapat sempurna ruh suatu salat. Jadi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa salat ini ada ruhnya, bukan hanya lengkap syarat rukun, tetapi salat yang menghasilkan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah itu harus ada ruhnya. Betapa banyak orang yang salat tapi salatnya tidak hidup karena nyawanya tidak ada. Tidak hidup karena tidak ada ruhnya. Nah, ruh itu apa? Yaitu khusyuk. Nah, untuk bisa khusyuk maka di sana ada makna-makna mendalam yang harus kita pahami agar khusyuk atau ruh salat atau nyawa daripada salat kita dapatkan. I'lam anna hadhil ma'ani takthurul ibaratu anha. Ketahuilah olehmu bahwa makna-makna tersebut, makna-makna mendalam, yang dengan makna-makna tersebut kita mendapatkan ruh salat, itu panjang penjelasannya. Walakin yajma'uha sittu jumalin. Akan tetapi ada 6 kata yang mewakili penjelasan panjang tersebut. Apa 6 kata tersebut? Wahia hudurul qalbi wat tafahumi wat ta'zimi wal haibati wal rajai wal hayai. 6 kata yang mewakili panjangnya makna-makna mendalam
untuk kita mendapatkan ruh salat adalah yang pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati ketika kita melakukan salat. Ini yang pertama, hadirnya hati ketika kita melakukan salat. Betapa banyak orang yang salat tapi hatinya tidak hadir, cuman tubuh atau jasadnya saja. Yang pertama, hudurul qalbi, hati, hadirnya hati. Yang kedua, wattafahumu, dan paham terhadap makna daripada bacaan yang kita bacakan dalam salat. Karena kalau tidak paham makna, maka tentu hati tidak bisa hadir. Dan sangat, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, capek sekali orang solat, dia tidak tahu apa yang dia baca dalam solat. Itu menyiksa diri. Dalam Islam kita diajarkan, dalam melakukan sesuatu kita harus tahu apa yang kita lakukan. Melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita lakukan, itu sama dengan menyiksa diri. Maka betapa banyak orang yang solat, dia pada hakikatnya sedang menyiksa dirinya. Lelah, capek, terpaksa, karena tidak tahu apa yang dia lakukan, karena tidak paham bacaan-bacaan yang dia bacakan. Yang kedua, at-tafahum, paham, mengerti setiap bacaan yang dibaca dalam salat, setiap gerakan yang dilakukan dalam salat. Kemudian wat-ta'zim, dan pengagungan kepada Allah. Orang yang tidak mengagungkan Allah, orang yang tidak ada keagungan kebesaran Allah dalam hatinya, dipastikan susah mendapatkan khusyuk dalam solat. Kemudian wal haibah, rasa takut kepada Allah. Tanpa takut, khusyuk juga tidak akan bisa, solat juga tidak akan bisa khusyuk. Kemudian war raja, harapan, berharap balasan Allah terhadap salat yang dia lakukan. Wal haya, kemudian ada rasa malu kepada Allah. Falnadhkur tafasilaha thumma asbabaha thumma al-ilaja fi iktisabiha. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, kami akan menyebutkan penjelasan satu per satu 6 kata-kata yang tadi. Kemudian bagaimana cara mendapatkan 6 kata-kata tadi. Bagaimana cara bisa menghadirkan hati dalam solat. Bagaimana cara agar bisa paham makna solat. Bagaimana cara agar bisa mengagungkan Allah dalam solat. Bagaimana agar ada rasa takut dalam solat. Bagaimana agar ada rasa harap kepada Allah terhadap balasan solat, dan bagaimana agar ada rasa malu kepada Allah dalam solat. Amma tafasil, kemudian kata Imam Al-Ghazali, penjelasan tersebut adalah fal awwalu, yang pertama. Apa yang pertama tadi? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Apa makna hadir hati? Wa na'ni bihi ay yufarrighal qalba an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bihi. Makna hadirnya hati bahwa mengosongkan oleh orang yang salat akan hatinya min an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bihi. Dia kosongkan hatinya daripada selain apa yang sedang dia bacakan dalam solat, dan daripada selain apa yang sedang dia lakukan gerakan-gerakan solat. Itu makna hadirnya hati. Jadi ketika kita solat, fokus terhadap bacaan yang sedang kita baca dalam solat, fokus terhadap gerakan-gerakan yang sedang kita lakukan dalam solat. Selain dua hal ini, kosongkan.
Hebat sekali pekerjaan kita, kosongkan, hilangkan sejenak ketika kita sedang sholat. Banyak sekali kekayaan kita, hilangkan pikiran tentang itu sejenak ketika kita sedang sholat. Sibuk sekali kita, hilangkan kesibukan itu sejenak ketika kita sedang sholat. Kita punya keluarga yang bahagia, hentikan berfikir tentang keluarga sejenak ketika kita sedang sholat. Hilangkan semua, kosongkan. Fokus terhadap bacaan yang kita baca, fokus terhadap gerakan yang sedang kita gerakkan. Inilah yang kita bahas sebelumnya. Sudah berbulan-bulan kita bahas makna setiap bacaan yang kita baca. Mulai takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian al-fatihah. Itu semua sudah kita jelaskan satu persatu, agar kita bisa fokus kepada bacaan-bacaan itu ketika sedang sholat. Kemudian sudah kita jelaskan apa arti berdiri dalam sholat, kenapa harus berdiri. Apa arti ruku, kenapa harus ruku. Apa arti i'tidal, kenapa harus i'tidal. Sudah kita jelaskan di banyak pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar kita tahu makna setiap gerakan-gerakan itu, sehingga kita bisa fokus. Jadi makanya Rasulullah mengartikan salat itu istirahat. Istirahat. Artinya betul-betul istirahat. Rasulullah mengatakan wa ju'ilatis shalah qurrata 'ainin li. Allah menjadikan salat media untuk istirahat bagiku. Apa makna istirahat? Mengistirahatkan hati, mengistirahatkan pikiran daripada seluruh hiruk pikuk dunia, daripada seluruh pikiran-pikiran tentang selain daripada apa yang sedang kita baca, daripada apa yang sedang kita lakukan. Itu makna istirahat. Istirahatkan hati, kosongkan hati daripada seluruh apapun itu, selain daripada bacaan yang sedang kita baca dalam salat, selain daripada gerakan yang sedang kita lakukan dalam salat. Fayakunu al-ilmu bil fi'li wal qawli maqrunan bihima. Maka untuk bisa khusyuk, maka untuk bisa menghadirkan hati, kita harus mampu menyatukan dalam solat pemahaman tentang kita harus mampu menyatukan dalam solat antara ucapan yang kita baca, bacaan yang kita baca, dengan gerakan yang sedang kita lakukan. Kita satukan, baru bisa fokus, baru bisa hadir hati kita dalam solat. Wala yakunul fikru jailan fi ghairihima. Maka ketika itu pikiran kita tidak keliling-keliling seperti biasa salat kita. Kita tangkap lagi dia, kita fokus dalam salat. Lari lagi, lepas lagi dia. Pikir kemana, pikir ke sana, pikir ke sini. Kita tangkap lagi, berusaha fokus lagi, lepas lagi dia. Kan begitu pikiran kita dalam salat. Ada yang lepas enggak ketangkap-tangkap dia. Lepas dari pertama takbiratul ihram sampai terakhir lepas. Begitu terakhir baru sadar. Ternyata sedang dalam salat. Sudah selesai salatnya. Nah, itu salat-salat yang tidak khusyuk. Jadi wa mahma in sarafa al-fikru an ghairi ma huwa fihi wa kana fi qalbihi dhikrun lima huwa fihi walam yakun fihi ghaflah an kulli syai' faqad hasala hudurul qalbi. Wa mahma insarafa al-fikru an ghairi ma huwa fihi, ketika hati sudah fokus, sudah terselamatkan daripada pikiran-pikiran selain daripada isi solat, baik bacaan maupun gerakan. Wa kana fi qalbihi dzikrun lima huwa fihi, dan ketika itu hatinya sudah fokus terhadap bacaan yang dia baca, gerakan yang dia lakukan. Walam yakun fihi ghaflah an kulli syai', dan semua bacaan yang dia baca dia tahu, dia hayati, semua gerakan yang dia lakukan dia hayati, maka hilang kelalaian. Ketika itu faqad hasala
hudurul qalbi, ketika itu dapatlah hasillah hadir hati dalam salat. Walakinna, yang kedua, walakinna tafahuma li ma'nal kalam amrun wara'a huduril qalbi. Akan tetapi untuk bisa hadir hati dalam salat ada proses lain yang harus dicapai sebelumnya. Ini proses kedua, dan ini sudah kita sampaikan sebelumnya sebenarnya. Apa proses itu? Yaitu at-tafahum, paham arti makna dari lafaz yang dibacakan oleh seseorang dalam salat. Jadi kalau tidak paham, susah sekali, capek sekali kita salat. Apalagi kalau tarawih 8 rakaat, kan lelah sekali itu, melakukan sesuatu yang kita tidak tahu artinya. Apalagi yang tarawih 20 rakaat dia tarawih, dia nggak tahu apa yang dia baca itu. 1 jam lebih itu kan menyiksa sekali itu, capek sekali. Ya. Lanjut lagi qiyamul lail, capek. Makanya kita kalau salat kenapa capek? Karena kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Padahal kita sedang bersama Allah, sedang berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Maha Besar. Tapi karena kita tidak tahu apa yang kita baca, dan tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, dan kita tidak tahu di mana kita sedang berada, sehingga membuat kita sangat lelah dalam salat. Nah, kata Imam Al-Ghazali, untuk bisa hadir hati harus ada proses sebelumnya. Wara'a dzalika amrun wara'a huduril qalbi. Ada proses sebelum bisa hadir hati, yaitu at-tafahum. Farubama yakunul qalbu hadiran ma'al lafzi. Barangkali ada orang yang mencoba menghadirkan hati terhadap apa yang dia baca. Dia coba paksa khusyuk, padahal dia nggak tahu arti. Ada orang seperti itu. Ya. Dia coba khusyuk karena kebetulan suara imamnya bagus. Dia coba khusyuk, padahal dia nggak tahu arti. Ada orang berusaha seperti itu, sampai nangis-nangis. Tapi ketika kita tanya, kenapa nangis? Karena bacaan imam bagus sekali, bukan karena makna bacaan imam. Jadi dia nangis karena bagus suara, bukan makna Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Ada yang model seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Wala farubama yakunul qalbu hadiran ma'al lafzi wala yakunu hadiran ma'a ma'na lafzi. Tapi dia enggak tahu apa makna yang dibacakan oleh imam daripada ayat-ayat Al-Quran, apa makna yang dia bacakan sendiri, lafaz-lafaz dalam salat. Fastimalul qalbi 'ala al-'ilmi bi ma'na al-lafzi huwa alladhi aradnahu bit-tafahum. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang kami maksudkan dengan pemahaman terhadap bacaan yang dia baca, dia harus membaca lafaz bacaan-bacaan tersebut beserta dia memahami secara mendalam setiap makna yang dia baca. Wa hadza maqamun yatafawatu an-nasu fihi idh laysa yashtariku an-nasu fi tafahumil ma'ani lil Qur'ani wat tasbihat. Tetapi dalam memahami makna-makna bacaan salat ini, orang manusia itu berbeda-beda. Ada yang pemahamannya mendalam. Ini yang coba kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan kita membahas nilai-nilai ketauhidan dalam salat. Sehingga kadang-kadang ada doa iftitah saja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa sampai 3 kali pertemuan? Padahal cuman sepotong bacaan doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampai kita buat 3 kali pertemuan berturut-turut, baru selesai sepotong itu kita bahas. Karena memang makna yang mendalam di situ, dan beda orang beda pemahamannya, kedalaman pemahamannya. Kita mencoba mencari referensi-referensi sedalam-dalam mungkin makna yang bisa kita dapatkan, kita jelaskan, sehingga salat pun lebih berisi, muatan salat lebih berkualitas.
lebih berasa, lebih meresapi. Sehingga kadang-kadang ketika kita jelaskan, kita kemudian tercengang, rupanya maknanya dalam sekali, rupanya maknanya jauh sekali, rupanya maknanya dahsyat sekali. Jauh sekali beda dengan pemahaman kita selama ini, hanya sekedar makna-makna literlek saja. Nah ini kata Imam Al-Ghazali, memang pemahaman orang salat itu terhadap makna yang dia baca itu beda-beda. Yatafawatun nas, tidak sama semua dalam memahami makna-makna bacaannya, baik zikir, Al-Quran maupun tasbih dalam salat yang dia bacakan. Wa kam min ma'anin latifah yafhamuhal musalli fi asna'is salah. Betapa banyak makna-makna yang halus, yang mendalam, yang sangat indah, kadang-kadang didapatkan oleh orang yang salat ketika dia salat. Jadi, tapi ini khusus untuk orang-orang yang menghayati salatnya. Dia hayati bacaannya, dia pahami. Ternyata Allah berikan makna-makna yang lain, Allah ilhamkan. Tapi harus dipraktek dulu, dites dulu. Kalau tiba-tiba datang ilham, tidak bisa. Dipelajari dulu, didalami, kemudian dinikmati salatnya, dihayati. Datang makna-makna baru. Sebagaimana kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Semakin engkau bertakwa kepada Allah, semakin Allah ajarkan apa yang kamu belum tahu sebelumnya. Nah, wa kam min ma'anin latifah yafhamuhal musalli fi asna'is salah wa lam yakun qad khatara biqalbihi dzalika qablahu fihi. Padahal makna itu tidak dia ketahui sebelumnya. Dalam salat dia dapatkan. Setelah dia berusaha memahami makna-makna salat, terakhir, wa min hadzal wajhi kanatis salah nahiyah anil fahsya'i wal munkar. Dengan seperti salat inilah, dengan cara seperti inilah kita mendapatkan salat yang menegah kita daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi kalau sekarang banyak orang salat tapi kemungkaran terus terjadi, akhlaknya tidak lembut. Kenapa? Dia tidak dapat makna-makna ini. Dia hanya melakukan perintah, seperti bawahan ikut perintah atasan, tanpa tahu apa yang dia lakukan, apa makna perintah itu. Jadi hatinya tetap keras, wataknya tetap keras, tetap menghasilkan kemungkaran, tetap menghasilkan kekejian. Salat tidak mampu menegahnya daripada kemungkaran dan kekejian, karena makna-makna yang tadi tidak dia dapatkan. Fa innaha tufhimu umuran, padahal salat mengajarkan kita makna-makna kehidupan yang sangat mendalam sekali. Tilkal umur tamna'u anil fahsya'i la mahala. Hal-hal demikianlah, makna-makna demikianlah yang menegah seseorang daripada kekejian dan kemungkaran. Di subuh ini dapat dua makna dalam agar bisa hadir, agar bisa khusyuk. Yang pertama hadir hati, yang kedua paham makna yang kita baca atau gerakan yang kita lakukan dalam salat. Tinggal 4 lagi, insyaallah kita lanjutkan pada subuh Jumat depan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.